Abang po izin bang, bang izin bang ngambil gambar. Ini kita baru turun. Iya. Ah. Ini Mami Niki nih. Ami. Iya. Oh. Ami. Nih, Mami Niki nih. Halo Ami. Kata-kata Ami. Ami. Ami apa kabar nih? Makin cantik kami ya, makin cantik nih. Tahan nih, tahan. Kaniki sehat Kaniki. Gimana Kaniki? Ami. Cantik banget Ami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penanganan perkara atas nama Saudari NM dan Saudara IF. Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut telah lengkap, sehingga pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Adapun setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara IM untuk saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke rutan Cipinang. Terkait dengan setelah diterimanya tersangka dan barang bukti ini, tentunya teman-teman jaksa penuntut umum akan kembali menyusun dan meneliti dakwaan yang nanti pada saatnya akan kita limpahkan ke pengadilan negeri. Adapun pasal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Setelah ini tentunya teman-teman bisa mengikuti perkembangan lebih lanjut, karena setelah tahap 2 ini tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Prosesnya akan seperti itu, dan setelah pelimpahan nanti silahkan teman-teman mengikuti sidang secara terbuka. Mungkin itu pengumuman dari kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Pak, barang buktinya apa aja, Pak? Barang bukti. Boleh disebut. Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Untuk Diki sama Mayor sendiri dipindahinnya hari ini, sore ini, Ya, masing-masing rutan? ya. Setelah selesai proses tahap 2 hari ini, maka sesegera mungkin akan kita kembalikan ke penahanan. Tadi agak menarik, kita tangannya tapi si Mayor katanya di kenapa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nanti saya akan cek tersebut. Ya. Banyak kan tangan lain menggunakan lombe orang, tapi tadi Ya. tidak, kenapa Pak? Ya, nanti kita cek itu karena masih kewenangan penyidik, bukan di kita ya. Jadi setelah ini baru kewenangan ada di kita. Ya, nanti setelah ini karena kewenangan sudah full di kita, maka kita akan lakukan sesuai SOP yang ada di kejaksaan. Ada lagi? Pak, Ada berapa perkiraan JPU Pak nanti Pak yang akan Rencana total mungkin ada 6 JPU gabungan dari Kejati dan Kejari. Ada lagi? perkiraan proses sidang awal bulan apa, Pak? Perkiraannya? Saya belum bisa kira-kira. Yang jelas kami akan sesegera mungkin menyelesaikan dakwaan dan sesegera mungkin kita limpahkan, dan nanti pasti akan kita infokan lebih lanjut. Cukup? Kita lihat nanti di fakta persidangan. Ada lagi? Pak, uangnya berupa cash atau transfer atau kira-kira ada sampai miliaran atau rekening koran cash atau Ada sekitar 3 sekian miliar. 3 miliar? Ya. Itu berupa cash? Kenapa? Berupa cash atau rekening koran? Ada di rekening. Cukup ya? Terima kasih ya. Terima kasih. Kurang Pak ya? Enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora salam. Hari ini sudah ada, kita lihat pelimpahan dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan. Pelimpahan itu bisa disebut pelimpahan tahap 2. Setelah ada P21, maka hari ini kita lihat pelimpahan tahap kedua. Tahap kedua itu penyerahan tersangka berikut barang bukti yang didapatkan oleh pihak penyidik. Nah, setelah adanya pelimpahan tersebut, maka kita akan tinggal tunggu dari pihak kejaksaan menyusun dakwaan daripada dakwaan Nikita Mirzani dan akan dibawa ke persidangan. Nah, di dalam persidangan, dalam hal pelimpahan ini gunanya untuk membantu, untuk membuka seluruh peristiwa hukum yang terjadi secara umum. Biasanya kasus-kasus ini adalah sidangnya sidang terbuka. Jadi kita nanti bisa perhatikan bagaimana semua permasalahan yang memang sudah terjadi terkait masalah kasus Nikita Mirzani ini, di mana kita tahu bahwa Nikita Mirzani tersangkut permasalahan diduga melakukan satu pemerasan dan pengancaman, dan diduga juga adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh sebab itu ini akan menarik. Kita akan lihat nanti bukti-bukti atau saksi-saksi dari pihak pelapor berupa apa, apalagi ini terkait masalah penyerahan uang 4 miliar yang dikatakan 2 kali bertahap dilakukan. Namun jangan lupa sidang wan prestasi itu masih berjalan, itu tidak akan mempengaruhi
daripada pelimpahan tahap kedua yang telah dilakukan pihak Polda Metro Jaya kepada pihak kejaksaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya advokat Dr. Toga Sumerang. Semangat, kebenaran akan menemukan jalannya.